Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan teman-teman, pada kesempatan bervideo kali ini, kami, kelompok 5 dari mata kuliah Human Computer Interaction, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Multimedia Nusantara, kami akan mempresentasikan mengenai laporan kami, yaitu dari User Interface atau UI, dari aplikasi yang telah kami rancang, yaitu Finance. Dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya adalah Aljevan Komala. Saya Alvin. Saya Jerol Susilo. Saya Muhammad Aldir. Saya Thomas Januardi. Dan saya Vanesli. Dan selanjutnya, ini adalah topik pembahasan kami hari ini yang akan kami usut tuntas pada presentasi kami kali ini. Ada 11 topik pembahasan dan langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Baik, sebelumnya apa sih yang melatar belakangi dari kami mendesain dari sebuah aplikasi kami? Yang pertama, kami sadar bahwa pengelolaan keuangan bagi sebagian orang itu merupakan hal yang penting, mengingat masalah keuangan adalah masalah yang sangat sensitif di masa sangat ini, atau bisa kami bilang itu merupakan hal yang sangat krusial. Dan juga melalui personal finance atau pengelolaan keuangan pribadi ini, individu itu dapat mendefinisikan semua keputusan dan aktivitas keuangannya. Next. Dan kami juga telah menetapkan tujuan dan manfaat, diantaranya adalah tujuannya adalah untuk membantu user dalam manajemen keuangan pribadi, lalu yang kedua adalah aplikasi yang sederhana dan efisien untuk digunakan. Lalu dari segi manfaat yang dapat diperoleh adalah pengguna dapat mengetahui perputaran keuangan secara spesifik, serta pengguna dapat lebih mudah mengoperasikan aplikasi finansialnya melalui aplikasi kami ini. Ya, kemudian kita masuk ke bagian landasan teori. Jadi kami ini dalam merancang atau membuat desain sebuah aplikasi itu tentu membutuhkan sebuah landasan atau sesuatu yang bisa menjadi patokan yang dapat dijadikan sebagai guidance atau penuntun bagi kami ini agar dapat membuat sebuah desain aplikasi yang sesuai dan terarah. Jadi dapat dibilang bahwa kita mendesain aplikasi ini tidak semena-mena mengarang. Nah, jadi kami telah menyimpulkan juga bahwa dalam membuat desain aplikasi yang baik ini harus berlandaskan dari user interface dan user experience. Bagi kalian yang nggak tahu, untuk singkatnya itu user interface itu adalah tampilan visual yang bisa menghubungkan antara sistem dengan pengguna. Nah, sedangkan user experience itu lebih condong kepada pengalaman itu sendiri atau hal-hal yang dirasakan user setelah menggunakan aplikasi itu. Next. Oke, jadi dari landasan user interface tersebut, kemudian muncullah prinsip-prinsip yang dapat menjadi acuan bagi kita untuk membuat sebuah aplikasi yang baik dan benar. Nah, jadi yang pertama itu seperti yang bisa kita lihat, itu ada place users in control of the interface. Yang artinya apa sih? Di mana artinya itu memiliki pengertian bahwa user ini bisa merasakan kenyamanan atau penguasaan sepenuhnya atas interface sebuah aplikasi. Beberapa contoh kasusnya itu seperti merancang tindakan interface sebuah aplikasi, merubah tindakan dari users seperti edit, undo, back, terus merancang interface yang mudah dinavigasi, menyediakan feedback yang informatif untuk users, dan sebagainya. Nah, dan yang kedua itu ada make it comfortable to interact with the product. Jadi atau kata lainnya itu bahwa sebuah aplikasi ini harus membuat pengguna atau user ini merasa betah gitu, nyaman saat menggunakan atau mengoperasikan aplikasi ini. Dan mempunyai prinsip antara lain itu menyingkirkan semua elemen-elemen yang tidak membantu pengguna. Jadi seperti tidak meminta user untuk melakukan pengulangan pemasukan data kembali, penting untuk menggunakan bahasa mudah yang dibaca dan dipahami, kemudian melindungi pekerjaan dari user, dan desain yang dapat dengan mudah diakses oleh user atau pengguna, seperti warna, penulisan, suara, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga itu ada reduce cognitive load, yaitu prinsip di mana dalam mendesain sebuah aplikasi ini kita harus menghindari hal-hal yang bisa membuat user itu berpikir lebih keras, atau kata lainnya itu kesusahan dalam mengoperasikan aplikasi yang ada. Jadi dalam kata lain itu sebuah aplikasi itu harus didesain sesederhana mungkin dengan tujuan agar user itu bisa lebih mudah memahami aplikasi yang kita rancang ini. Dan yang terakhir itu make user interface consistent, yang artinya interface yang dirancang ini harus konsisten. Konsisten yang kita maksud di sini adalah seperti pewarnaannya, font, tampilan, dan lain-lain. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini tentunya agar lebih nyaman di mata kita tentunya. Dan yang paling utama itu untuk mempertahankan identitas dari aplikasi kami itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk pada pemilihan warna untuk aplikasi. Sebagaimana yang kita tahu sebagai makhluk visual, kalau yang pertama kali dilihat oleh semua pengguna aplikasi itu adalah background serta warna yang berisikan simbol-simbol yang terdapat pada aplikasi tersebut. Lalu pemilihan warna yang cocok dan sesuai dengan aplikasi tersebut juga menjadi kunci sukses dalam membuat para pengguna tertarik terhadap suatu visual di dalam suatu aplikasi. Aplikasi yang memiliki ciri-ciri dengan icon-icon yang colorful, proper, dan tidak kaku, itu cenderung banyak diunduh oleh para pengguna. Lalu karena warna dalam icon-icon yang ada dalam sebuah aplikasi mempunyai daya tarik tersendiri tersebut, maka icon dengan warna yang berbeda akan menimbulkan daya tarik yang berbeda juga. Lalu perbedaan warna yang sangat kontras antara background berwarna hitam serta icon-icon di dalamnya juga menimbulkan kesan elegan pada aplikasi kami. Jadi yang kita inginkan adalah tampilan mobile app kami adalah tampilan yang tetap berwarna, sesuai dengan warna latar belakangnya dan tentunya proporsional, yaitu yang tidak berlebihan untuk menimbulkan kesan yang elegan pada aplikasi ini. Selanjutnya, aturan desain aplikasi. Aturan yang dipakai untuk mendesain sebuah aplikasi adalah aturan dasar tentang bagaimana membuat desain aplikasi yang memiliki kualitas yang baik juga mudah digunakan oleh operatornya. Peraturan-peraturan tersebutlah yang mencegah desain yang buruk atau sulit untuk digunakan, sehingga menciptakan desain aplikasi yang ideal. Terdapat 4 aturan tersebut, antara lain adalah yang pertama, user-friendly. Karena yang sebagaimana kita tahu, semua orang yang belum mengetahui aplikasi tersebut, termasuk orang-orang awam, tentunya harus bisa beradaptasi dengan tombol-tombol yang ada di aplikasi tersebut. Lalu, jadi sebisanya mungkin, aplikasi yang didesain harus mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh orang banyak. Lalu yang kedua ada cross-platform. Karena dalam pengembangan suatu aplikasi harus membutuhkan keterampilan coding yang baik, namun harus dikembangkan dan harus bisa digunakan dalam 2 operating system. Contohnya seperti Android dan iOS. Sehingga persaingan dalam penggunaan aplikasi tersebut bisa digunakan oleh semua orang. Selanjutnya ada designing for success. Yaitu dalam desain suatu aplikasi, tidaklah sesuatu hal yang sangat sulit. Karena sebuah desain aplikasi itu tidak terlalu ramai dengan desain yang sangat minimalis dan enak dilihat. Contohnya seperti icon aplikasi yang simpel namun informatif dan bisa menyesuaikan dengan tema aplikasinya. Dan yang terakhir adalah design test. Ketika 3 poin tersebut sudah terpenuhi, maka kita harus menguji coba desain tersebut. Apakah aplikasi yang kita buat tersebut sebelum dipasarkan kepada orang lain terdapat error atau semacam seperti itu. Lalu kita sebagai pengembangnya bisa menganalisa, dan ketika ada masalah dengan desainnya dan aplikasinya, maka pihak pengembangnya selaku kita bisa langsung memperbaikinya dengan cepat. Next. Oke, di sini kita masuk tools yang dipakai untuk mendesain suatu aplikasi. Tentunya kami memilih tools yang mudah untuk digunakan, yaitu adalah Figma. Bukan hanya mudah untuk digunakan, Figma memiliki beberapa fitur yang canggih untuk digunakan. Yang pertama di sini ada prototyping, di mana pada fitur prototyping memudahkan kami untuk melihat desain yang sudah dibuat layaknya aplikasi dengan model smartphone. Dan yang kedua ada Smart Animate. Di sini Smart Animate sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya adalah menambah animasi-animasi kepada komponen-komponen yang berada dalam tampilan. Dan yang ketiga ada plugin, seperti yang bisa dilihat dari namanya, plugin bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pembuatan rancangan pada desain aplikasi. Dan untuk auto layout sendiri, mempunyai fitur yang canggih untuk mengatur komponen-komponen, terutama yang berhubungan dengan ukuran dan posisi desain tersebut. Dan yang terakhir ada kolaborasi, karena
kolaborasi ini merupakan fitur yang paling penting untuk merancang dan mendesain sebuah aplikasi dengan cara bersamaan. Dengan itu, mendesain pun akan lebih mudah dengan perlu membeli link dari website dan bisa langsung dikerjakan. Next. Kita masuk ke teori financial planning. Kita sudah memiliki penelitian yang lanjut dan kita memiliki 3 poin penting di sini. Yang pertama ada aplikasi dapat memberikan informasi data, pemasukan, pengeluaran, dan pendapatan berupa grafik dan chart. Kedua, aplikasi dapat menampilkan laporan keuangan berdasarkan detail pendapatan dan detail pengeluaran. Dan yang terakhir, notifikasi kepada pengguna mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan keuangan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kuesioner itu sendiri. Jadi di sini tujuan kuesioner itu mendapatkan feedback sebanyak mungkin. Jadi feedback ini bisa digunakan untuk memperbaiki aplikasi kami dengan tujuan meningkatkan aplikasi khususnya 5 menu utama. Next. Jadi metode penyebaran kuesioner yang kita pakai itu ialah simple random sampling dan kita menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data dan soal yang kita buat yang dibuat dari jawaban dari koresponden yang berupa 21 pertanyaan umum dan 6 pertanyaan tertutup dari 51 koresponden yang menjawab secara acak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa kuesioner. Berdasarkan kuesioner yang telah kami kumpulkan, kami mendapatkan hasil yang dapat kami jadikan sebagai feedback dan sebagai bahan untuk melakukan revisi dalam hal desain. Dari kuesioner tersebut, terdapat sebanyak 83% dari 51 responden belum pernah menggunakan aplikasi financial planning. Artinya, kebanyakan responden masih merasa asing terkait aplikasi financial planning. Jadi ini adalah hasil dari analisa kuesioner kami. Pada menu home, diperoleh hasil sebanyak 41,2% responden menjawab bahwa warna dan tombol pada bagian 5 menu tersebut, yaitu pada 5 menu tersebut perlu diubah dan ditambahkan warna. Hal tersebut dapat kami lakukan dengan mengubah setiap gambar pada setiap tombol menu yang tersedia pada aplikasi kami. Kemudian, sebanyak 74,5% dari responden sudah merasa sesuai dengan kombinasi warna yang ada pada aplikasi kami. Dengan demikian, kami tidak perlu lagi mengubah tampilan warna yang ada pada aplikasi kami. Kemudian pada menu plan, sebanyak 56,9% responden menjawab bahwa tidak masalah dengan kombinasi warna pada menu plan kami. Dengan demikian, kami tidak perlu mengubah tampilan warna yang ada pada aplikasi plan kami. Yang kedua, pada pertanyaan kedua, sebanyak 56,9% responden lebih memilih dalam menentukan logo mereka sendiri dalam menu planning. Dengan demikian, kami perlu melakukan perubahan pada aplikasi kami. Kemudian untuk selanjutnya, kita ke menu report. Pada menu report ini, kami sudah tidak melakukan perubahan pada aplikasi kami. Hal tersebut karena pada jawaban responden tersebut sudah sesuai dengan tampilan awal pada aplikasi kami. Kita next ke bagian Gold Investment. Pada menu Gold Investment ini, kelompok kami banyak melakukan perubahan pada aplikasi tersebut, dikarenakan jawaban dari responden yang lebih banyak seperti penambahan jumlah garam emas, penambahan jumlah menu invest saham, dan reksadana. Kemudian pada menu Gold Investment juga diperlukan grafik mengenai harga emas serta laporan keuntungan dan kerugian. Untuk next, ini adalah menu Debt, yaitu salah satu 5 menu utama kami yang terakhir. Pada menu Debt ini, kami hanya mengubah pada bagian penambahan tanda atau ikon pada tanggal sebagai reminder dikarenakan berdasarkan hasil kuesioner tersebut, hasil tertinggi dari responden ingin menambahkan ikon sebagai reminder. Jadi dari hasil kuesioner tersebut, di menu Debt tersebut kita akan menambahkan salah satu tanda atau ikon di tiap tanggal sebagai reminder dari user tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari user interface dari aplikasi finance dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.